Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah, Pak. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa mimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, disilakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas pertolongan kepada kami semua. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita berdoa, maka kita akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan kita. Siapa yang memimpin kita dalam lagu kebangsaan? Saya, Pak. Oke, silakan. Garuda Pancasila. 3, ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekarang Bapak akan mengabsen Abimail Guler, Alif, Pak. Berkat Obriaman Guler. Adik, Pak. Oke, semua hadir ya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak bertanya, siapa yang masih ingat materi kita sebelum materi ini? Minggu yang lalu. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan berdiri. Materi kita sebelumnya adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, indikator pada materi kita pada hari ini yaitu menjelaskan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar mengsintesiskan atau mengelompokkan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari materi kita ini. Siswa, anak-anak kami diharapkan pertama, menganalisis makna pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang pertama. Yang berikut, siswa mengamati sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, yang keempat adalah siswa melakukan kegiatan presentasi. Nah, inilah gambar yang pertama. Ini adalah seorang peserta didik. Mereka datang di sekolah pada musim hujan. Mereka payungnya adalah daun pisang. Ada yang memakai, ada juga yang tidak. Nah, tolonglah amati gambar ini di atas. Diamati ya, dilihat apa yang terjadi. Ada yang gendong tas, ada yang senyum, ya kan? Ini gambar kedua. Nah, ini adalah seorang tokoh, ya kan? Berpakaian baju putih dan memakai topi peci ya. Itu dia adalah sedang membaca sebuah teks, ya kan? Iya. Sudah? Sudah. Oke, gambar berikut. Ini adalah gambar pesta demokrasi ya. Iya. Nah, sudah diamati gambarnya? Sudah. Oke. Sesuai dengan materi kita, apa saja yang hubungannya dengan pokok-pokok pikiran setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bisa? Bisa. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Oke. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Oke, siap. Bisa memberikan pertanyaan terhadap gambar yang telah Bapak tayangkan. Silakan. Oke, silakan.
Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Oke, terima kasih. Syukur bertanya setelah dia mengamati gambar, peristiwa apa yang terjadi pada gambar di atas? Oke, sebelum Bapak jawab, siapa yang bisa memberikan pendapat? Saya Pak. Bisa? Oke, silakan. Baik, langsung saja dari jawabannya itu. Gambar pertama, menurut saya menggambarkan penampilan siswa yang berbeda-beda, artinya adanya kebersamaan dan kekompakan, adanya persatuan. Gambar kedua, menurut saya seorang tokoh sedang membacakan sebuah surat pengumuman kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, artinya adanya keadilan, misalnya pembacaan teks proklamasi. Demikian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Gambar yang pertama ini tadi adalah menggambarkan sebuah kekompakan. Tidak adanya perbedaan. Kemudian menurut teman kita yang kedua adalah itu adalah membacakan sebuah pengumuman. Artinya setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, maka diproklamasikan, diumumkan di seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, sudah bebas dari tangan penjajahan. Berikut, Bapak juga mau bertanya ya, apa yang terjadi? Misalnya, tidak menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Oke, silakan. menurut saya jika kita tidak dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia, membuat tidak akan lama lagi bangsa Indonesia hancur dan sendirinya itu dikarenakan masyarakatnya tidak lagi peduli dengan sesamanya. Sekian. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk pada materi. Apa saja yang merupakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini pokok pikiran pertama yaitu persatuan. Artinya negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Yang kedua adalah keadilan sosial. Maksudnya negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berikut, kedaulatan rakyat. Artinya negara berkedaulatan rakyat atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah ketuhanan. Artinya negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang paling terakhir nih materi kita, arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini di atas ada 4. Pertama adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah dalam pembukaan adanya pasal-pasal yang merupakan satu kerangka yang satu tidak dapat dipisahkan. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pokok pikiran merupakan tugas kita. Nah, inilah materi kita. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Oke. Di sini Bapak telah membuat lembar kerja peserta didik dikerjakan sesuai dengan kelompok belajar. Nah, oke. Silakan anak-anak kami membentuk kelompoknya. Di sini telah saya buat gambar. Ini gambar. Nanti saya bagikan kepada peserta didik kami. Setelah itu, buatlah kalimat contoh perilaku yang baik terhadap pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian ditempelkan nanti gambarnya. Bisa? Bisa. Bisa paham? Bisa. Oke. Bagikan ya. Kelompok 1. Ini Pak. Oke. Kelompok 2. Ini Pak. Kelompok 3. Ini Pak. Oke, disilakan dikerjakan. Apa Bu?
Kelompok 1, gimana siap? Siap. Oke, silakan maju ke depan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 1. Dan sebelumnya yang kami hormati Bapak Guru Pengasuh Mata Pelajaran PKN dan teman-teman semua. Dan sebelumnya lagi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Syukur Berkat Orientasi Gula sebagai ketua, dan ini Fauzan Daniel Putra Gula sebagai moderator. Yang kami bahas dari kelompok 1 yaitu persatuan. Ini dia gambar-gambarnya, ada 4. Ada keadilan sosial lingkungan keluarga, ada keadilan sosial lingkungan sekolah, ada keadilan sosial lingkungan masyarakat, dan terakhir keadilan sosial lingkungan bangsa dan negara. 2. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap suku bangsa untuk memperkenalkan budaya daerahnya ke daerah lain. Sekian dan terima kasih kami kembalikan kepada moderator. Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, demikian hasil kelompok kami. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih ya Om. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan masuk kembali di tempatnya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, karena bel sudah tukar, maka siapa yang kira-kira anak-anak kami bisa menyimpulkan materi pelajaran kita untuk hari ini? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, silakan. Menurut saya, kesimpulan pada pelajaran pagi hari ini yaitu 1. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan pokok pikiran dan persatuan. 2. Pokok pikiran, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang 4. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita akhiri materi kita, maka saya kasih tugas. Tugas kita ada 2, ditulis. Cari sebuah gambar yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Pertanyaan kedua, susunlah pokok-pokok pikiran dan buat contohnya masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, minggu depan dikumpul melalui ketua kelas. Oke, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Dan sebelum saya keluar, maka kita berdoa penutup menyerahkan diri kepada Tuhan. Oke, siapa yang bisa mimpin kita dalam doa? Saya Pak. Oke, silakan. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu. Inilah doa nama Yesus Kristus, kami ucapkan syukur. Amin. Amin. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Selamat siang.